Sahabat Risalah Al-Muslimun, kita berjumpa lagi, dan kali ini kita akan kedatangan tamu agung, tamu yang kita rindukan, yang rasa di hati ikut tergetar. Ada kecemasan barangkali menemui Ramadan ini kita tidak bisa bersikap dan berlaku tepat sebagaimana amanat-amanat yang melekat pada bulan Ramadan itu sendiri. Maka semestinya kita harus bisa menemukan ide mahkota yang bisa menjuruskan kita untuk menemukan titik simpulnya. Bila mana Ramadan datang, kita telah siap dengan segala ketundukan dan ketakwaan yang titik akhirnya adalah derajat takwa yang kita damba. Bila kita telisik, kata Ramadan berasal dari kata Ramadan, romad atau romdo, yang oleh Ibnu Mandur dijelaskan ar-romad atau romdo itu adalah panas yang menyengat, syiddatul harri. Maka berkaitan dengan pengertian ini, tatkala orang menamai bulan-bulan dalam bahasa klasik, mereka menamainya sesuai dengan masa yang ada. Dan kebetulan masa Ramadan itu adalah masa di mana panas yang menyengat, sangat panas, sehingga dinamailah ia dengannya. Demikian Ibnu Mandur mengutip dalam Lisanul Arab. Adapun pendapat Ibnu Mandur sendiri, beliau mengatakan Ramadan itu berasal dari Romidu as-sa'im yarmadu, yaitu ketika tenggorokan kita panas disebabkan sangat haus. Demikian Ibnu Mandur. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar, yaitu persaksian syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kita menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sebelumnya Allah memberikan ketegasan tentang wajibnya saum Ramadan, sehingga kemudian kedudukannya pun menjadi pilar Islam sebagaimana tadi Rasulullah jelaskan. Hal ini Allah katakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Sahabat Risalah Al-Muslimun yang berbahagia, hebatnya Allah menjadikan Ramadan itu rupanya bukan hanya saum saja. Karena pilar saum Ramadan tersebut tidak berdiri sendiri, dia berkelindan dan topang menopang dengan ibadah lainnya yang sangat menentukan keberadaannya. Di antaranya qiyam Ramadan atau taraweh, kemudian qiyamul lailatul qadar, yaitu taraweh di 10 hari terakhir, dan penopang yang lainnya adalah tadarus Al-Quran. Ini adalah hal-hal yang mesti dan kudu bagi setiap muslim untuk memperhatikan ibadah tersebut. Jadi bukan hanya saumnya. Kenapa? Inilah yang menjadikan bulan Ramadan ini istimewa, yaitu disatu paketkan antara saum Ramadan, qiyam Lailatul Qadar, dan tadarus Al-Quran. Walaupun kita banyak temukan hal yang bias di masyarakat bahwa Ramadan itu ibadahnya hanya saum saja, yang lainnya yaitu qiyam Ramadan, qiyam Lailatul Qadar, dan tadarus Al-Quran itu menjadi sesuatu yang terpisah. Akhirnya menimbulkan sikap tasahul, menganggap ringan, yang penting puasa. Nah, ini adalah kekeliruan yang tidak semestinya terjadi. Kalau kita mengabaikan secara sengaja dengan sadar, tentu ini ibarat membiarkan diri dalam kecelakaan di bulan Ramadan. Celaka kita. Sebagaimana yang Rasulullah ingatkan tentang kecelakaan ini. Raghima anfu abdi au ba'da dahula alaihi Ramadan falam yaghfir lahu. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Na'udzubillah. Ini hal yang menakutkan tentu bagi kita. Itulah apabila kita membiarkan diri dalam kesempitan berpikir seolah bahwa Ramadan itu hanya saum saja. Mari kita kupas tentang hadis tersebut. Hal yang pertama, orang yang mengalami bulan Ramadan tetapi tidak mengamalkan saum Ramadan dan ibadah lainnya, dikatakan ia pasti celaka. Karena semestinya ia memanfaatkannya untuk menghapus dosa-dosanya. Ini malah berani meninggalkan saum Ramadan. Ia malah meremehkan bab membaca Al-Quran, bab tadabbur Quran, tadarus Quran, kemudian juga tarawihnya dia abaikan. Bahkan yang luar biasa, dia berani meninggalkan saum Ramadan. Itu adalah maksud pertama dari hadis tadi, roghima anfu.
Kedua, yang termasuk kecelakaan pula adalah bila kita saum Ramadan dan melaksanakan paket ibadah yang terikat dengannya, tetapi setelah selesai Ramadan ia tidak menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana ide mahkota dari bulan Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, adalah untuk menjadikan kita bertakwa. Ketika itu tidak terjadi setelah Ramadan lewat, maka tentu logikanya dosa-dosa kita tidak diampuni. Meskipun ibadah Ramadan dijalankan, tetapi jika tidak bisa membuktikan takwa setelah Ramadan, tentu menjadi sinyalemen bahwa yang dimaksudkan hadis di atas, kecelakaan tadi. Diampuninya dosa yang disebutkan dalam hadis tersebut tidak hanya pada saum Ramadan saja, tetapi juga ibadah-ibadah penopang lainnya. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ughfir lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang saum Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian terkait dengan qiyamul Ramadan adalah hadis Rasulullah yang menyatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ughfir lahu ma taqaddama min dhanbih. Tadi man shoma Ramadan. Nah, yang sekarang man qoma Ramadan. Siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis yang ketiga yang menyebutkan tentang diampuninya dosa adalah qiyamul Ramadan yang tetap kita tegakkan pada malam-malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Rasulullah katakan, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Al-Bukhari dan riwayat Muslim. Inilah item-item yang harus kita perhatikan ketika kita mengalami bulan Ramadan, menjalankan saum Ramadan. Maka ibadah lain inilah yang menjadi parameter dan indikator apakah kita dihapuskan dosanya apa tidak, dengan cara menarik kesinambungan peribadatan kita hingga membentuk ketakwaan yang menjadi warna kita secara keseluruhan hingga bertemu Ramadan yang akan datang. Itulah poinnya. Karena semua ibadah Ramadan ini tidak hanya harus diamalkan di bulan Ramadan saja, tapi harus dipertahankan sampai sesudah Ramadan. Sebab kecelakaanlah bagi siapa saja jika Ramadan selesai, dosa-dosa tidak diampuni. Sebab ciri diampuninya dosa itu adalah adanya takwa dalam diri kita. Kenapa? Karena takwa adalah ide mahkota daripada tujuan peribadatan Ramadan tadi. Jadi kalau selesai Ramadan tidak takwa, pertanda tidak diampuni dosa. Dan itu pertanda celaka tentunya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Hai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara hak dan batil kepadamu. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu dzul fadlil adzim. Allah memiliki karunia yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.